Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku mengantarkan Aktualita untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar PNS pada instansi tempat kerja. Puskesmas Holat adalah salah satu unit kerja di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Untuk menuju lokasi puskesmas, kami harus bertolak dari Langgur, Kecamatan Kei Kecil, menuju Elat, Kecamatan Kei Besar, dengan transportasi kapal cepat yang selanjutnya masih harus menempuh perjalanan darat dengan angkutan mobil atau motor dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dalam perjalanannya, jalanan mulus hanya dapat dinikmati sekitar 10 menit dan sisanya harus berjuang melewati kondisi jalan yang rusak parah hingga tiba di Holat. Puskesmas Holat terakreditasi Madya dengan bangunan 2 lantainya memiliki fasilitas dan pelayanan yang hampir sama dengan puskesmas lainnya. Mulai dari ruang pendaftaran, ruang rekam medik, ruang pemeriksaan, IGD, KIAKB, ruang persalinan, farmasi, ruang penyimpanan obat, laboratorium, promkes, P2P, pojok ASI, juga ruangan administrasi atau tata usaha, ruang kepala puskesmas, dan dilengkapi ruang pertemuan. Puskesmas Holat juga difasilitasi dengan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit motor dinas. Puskesmas Holat dilengkapi dengan 3 pustu dan 1 pulindes yang tersebar pada 11 ohoi wilayah kerja Puskesmas Holat dengan jumlah jiwa 4.812. Data Puskesmas Holat tahun 2021. Dalam pelayanannya, program KIAKB Puskesmas Holat harus dapat menjawab permasalahan kesehatan yang terjadi. Masalah persalinan di dukun, stunting, ISPA bayi balita, kehamilan remaja menjadi masalah yang sering timbul. Namun ketika dilihat dari tingkat permasalahan, kegawatan dan perkembangan, masalah yang harus segera diatasi adalah kehamilan primipara pada usia remaja yang terjadi karena belum optimalnya pelayanan kesehatan peduli remaja di Puskesmas Holat. Demikian Aktualita hadir dengan sejumlah kegiatan yang diaktualisasikan untuk membantu menjawab masalah tersebut. Proses penerapan inisiatif dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan peduli remaja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Kegiatan pertama, membangun interaksi komunikasi kesehatan reproduksi remaja dalam jaringan. Dengan output, terbentuknya WhatsApp grup Remaja Holat Remaja Sehat. Seluruh tahapan kegiatan diawali dengan konsultasi ke Kepala Puskesmas dengan sikap yang ramah dan sopan. Konsultasi diawali dengan melaporkan diri terhadap kedatangan dari Ambon pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jaringan telepon dan WhatsApp. Dari hasil konsultasi, Kepala Puskesmas dalam keadaan sakit dan mengalihkan tugas bimbingan kepada Bidan Koordinator Puskesmas Holat yang menjadi PLT Kepala Puskesmas yang selanjutnya ditunjuk sebagai mentor di lapangan. Selanjutnya, konsultasi dengan mentor untuk kegiatan dan mempersiapkan hal yang diperlukan untuk kegiatan. Secara mandiri, media yang dibutuhkan untuk menginventarisir anggota grup adalah milik pribadi. Nomor HP remaja diinventarisir dengan berbagai cara, mulai dari pendekatan langsung ke remaja melalui guru ataupun kader posyandu. Pada tanggal 23 Agustus 2021, WhatsApp grup Remaja Holat Remaja Sehat terbentuk dengan inovasi dan kreativitas dan menjamin adanya toleransi antar anggota grup. Setelah grup terbentuk, melaporkan hasil kegiatan dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala Puskesmas bahwa telah tersedia grup WhatsApp Remaja Holat Remaja Sehat. Kegiatan kedua, penyebaran informasi kesehatan reproduksi remaja melalui aplikasi WhatsApp. Dengan output, remaja mendapatkan informasi melalui WhatsApp grup. Kegiatan dimulai pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan konsultasi ke pimpinan. Sebagai cara menghargai dan menghormati pimpinan, konsultasi dilakukan dengan santun dan menerima apa yang menjadi masukan demi pengembangan kegiatan.
Selanjutnya, informasi kesehatan reproduksi dikumpulkan selama 2 hari secara mandiri dan dimodifikasi dengan inovasi tinggi sehingga menarik dan mendapat perhatian oleh remaja. Penyebaran informasi Case Pro dilakukan secara konsisten pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2021 sampai saat ini dan akan berlangsung terus-menerus dengan harapan dapat menjadi konsumsi remaja yang berkualitas. Hasil kegiatan dilaporkan kepada pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ketiga, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Dengan output, remaja memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. Dengan prinsip efektif dan efisien, konsultasi kegiatan penyuluhan dilakukan bersamaan dengan kegiatan fisik lainnya, meyakinkan pimpinan bahwa dengan tanggung jawab dan kerja keras, kegiatan akan berhasil dijalankan. Sasaran kegiatan fisik adalah remaja yang merupakan warga Ohoy Holat, sehingga koordinasi dengan pemerintah Ohoy dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan diizinkan melakukan kegiatan. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan penguatan iman remaja sehingga perlu adanya koordinasi dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Bethel Holat dan Ketua Dewan Gereja Santo Paulus Petrus Holat. Langkah ini diambil untuk mendapatkan dukungan melalui etos kerja pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Gereja Bethel Holat dan Dewan Bina Iman Anak Katolik Gereja Santo Paulus Petrus Holat. Dengan izin yang dimiliki, proses penyusunan rencana kegiatan, proses penyusunan pembuatan materi secara berturut-turut merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 dan waktu pelaksanaan ditentukan dengan tepat sesuai hasil koordinasi, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2021 di Gereja Bethel Holat dan tanggal 1 September 2021 di Gereja Santo Paulus Petrus Holat, sedangkan referensi materi penyuluhan dipilih dengan cepat dan cermat dan disusun sebaik mungkin dan dilanjutkan dengan penyuluhan case proses sesuai jadwal yang ditentukan. Hasil kegiatan dilaporkan kepada pimpinan secara langsung maupun tidak langsung melalui jaringan telepon. Kegiatan keempat, mendorong aktivitas fisik remaja. Output Zumba Class for Teenager. Kegiatan dilaksanakan atas rekomendasi pimpinan dan dengan penuh tanggung jawab disanggupi untuk dijalankan dengan sasaran yang sama, yaitu remaja Ohoy Holat, sehingga pada tanggal 2 September 2021 koordinasi dilakukan dengan pejabat Ohoy dengan sikap sopan dan santun, meminta kesediaan semua kader untuk berpartisipasi menjangkau remaja dalam kegiatan dimaksud tanpa diskriminatif, remaja yang bersekolah maupun yang tidak. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah lapangan upacara Sekolah Dasar Naskah Holat, sehingga koordinasi pun terbangun dengan pihak sekolah bahwasannya kegiatan akan berlangsung dengan disiplin. Sebagai instruktur, persiapan selanjutnya dilakukan dengan menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan properti, musik, gerak, dan alat yang akan digunakan untuk penyampaian informasi secara efisien dan efektif, memanfaatkan WhatsApp Group yang telah terbentuk dan dengan inovasi lewat Sport and Power menjadi Zumba Instructor Network pada Zumba Class for Teenager pada tanggal 3 September 2021. Setelah kegiatan selesai, pelaporan tetap diberikan kepada pimpinan dan pejabat Ohoy selaku pertanggungjawaban kegiatan. Remaja Holat, remaja sehat. Kegiatan kelima, sosialisasi tentang anemi bagi remaja putri. Output, remaja memahami tentang anemi. Hasil bimbingan dan arahan pimpinan selaku mentor memotivasi aktualita, menambahkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan sasaran, dan dengan memberdayakan kemampuan guna menumbuhkan pengetahuan remaja. Selanjutnya kegiatan disiapkan mulai dari koordinasi dengan pejabat Ohoy untuk tetap meminta partisipasi kader Posyandu dengan penuh kepercayaan.
Dengan kerja keras, materi sosialisasi disiapkan mulai tanggal 4 September 2021 dalam bentuk video yang diinovasi dan selanjutnya ditampilkan dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021. Kegiatan diakhiri dengan pelaporan hasil kegiatan secara mandiri kepada pimpinan dan pejabat OHOI. Remaja Putri Holat sehat, cantik, cerdas. Kegiatan ke-6, pemeriksaan HB bagi remaja putri. Output, remaja mengetahui hasil pemeriksaan. Untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan HB, alat dan bahan disediakan secara mandiri dengan rasa rela berkorban menggunakan biaya pribadi. Pada tanggal 5 September 2021, dilakukan persiapan mulai dari pengecekan alat dan desain kartu hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 7 September 2021. Tindakan yang diberikan berkualitas tinggi sesuai SOP asuhan kebidanan. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada setiap remaja yang diperiksa secara transparan, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan pejabat OHOI dengan jujur dan tertanggung jawab berdasarkan data hasil pemeriksaan sebagai arsip. Kegiatan ke-7, pemberian tablet FE bagi remaja putri. Output, remaja mendapatkan tablet FE. Demi kelancaran kegiatan pemberian tablet FE, konsultasi dengan Kepala Puskesmas yang dilakukan sebelumnya merujuk ke tahapan koordinasi dengan pihak apoteker dan tenaga gizi pada tanggal 5 September 2021. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kerja sesuai tupoksi masing-masing profesi. Kerjasama untuk sediaan tablet FE oleh apoteker yang nantinya menjadi amanah untuk dibagikan oleh petugas gizi kepada remaja saat pelaksanaan kegiatan pada tanggal 7 September 2021. Pemberian tablet FE adalah bentuk kepedulian terhadap setiap remaja putri sehingga haruslah diberikan secara adil. Sesuai dengan surat edaran Kemenkes, remaja putri diberikan penjelasan tentang cara dan waktu minum melalui kalender mini yang dibuat dengan inovasi untuk meningkatkan capaian konsumsi tablet FE oleh remaja. Kegiatan berakhir dengan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan pejabat OHOI dengan penuh sopan santun. Kesimpulan, ASN adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan masyarakat, dan perekat serta pemersatu bangsa. Dengan tugasnya itu, ASN sebelum mengemban suatu jabatan wajib mengikuti masa percobaan yang dilakukan secara terintegrasi. Isu yang berasal dari masalah yang terpilih sebagai isu prioritas adalah tingginya angka kehamilan primipara pada usia remaja yang disebabkan karena belum optimalnya pelayanan kesehatan peduli remaja. Dan untuk menjawab permasalahan ini, telah diaktualisasikan kegiatan sebagai berikut. Membangun interaksi komunikasi kesehatan reproduksi remaja dalam jaringan, penyebaran informasi kesehatan reproduksi remaja melalui aplikasi WhatsApp, melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, mendorong aktivitas fisik remaja, sosialisasi tentang anemi bagi remaja putri, melakukan pemeriksaan HB bagi remaja putri, dan pemberian tablet FE bagi remaja putri. Semua kegiatan dilakukan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah kesehatan dan mencapai tujuan percepatan bangsa, yaitu menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Saran 1. Nilai-nilai dasar ASN yang telah diperoleh dan dilakukan selama pelatihan dasar CPNS agar dapat terus diterapkan dalam melaksanakan tugas sehingga dapat menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. 2. Diharapkan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak hanya saat aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar, tetapi dapat terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelayanan kesehatan peduli remaja dan dapat menjawab masalah tingginya angka kehamilan primipara pada usia remaja di Puskesmas Holat.